Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus berbicara. Salam kasih kepada semua yang menonton. Semoga Tuhan menyertai kita. Dalam episode kali ini kita akan berkongsi dasar kepercayaan Gereja Yesus Benar yang keempat, yaitu percaya bahwa pembaptisan dengan cara seluruh tubuh diselamkan ke dalam air dengan kepala tertunduk ke dalam sumber air hidup adalah sakramen untuk pengampunan dosa dan kelahiran kembali. Baptisan ini harus dilaksanakan dalam nama suci Tuhan Yesus Kristus oleh seorang pembaptis yang telah dibaptiskan dengan air dan Roh Kudus. Anak kecil atau bayi kepada yang sudah percaya wajib dibaptiskan. Yang pertama, kita akan bincangkan apakah itu sakramen. Dalam bahasa Latin, ia disebut sebagai sacramentum. Dalam bahasa Yunani, mysterion. Dan dalam bahasa Inggris disebut secret, yang semuanya membawa maksud rahasia. Nah, istilah ini juga terdapat dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Menyebutkan sebagai rahasia Allah. Nah, terdapat 3 sakramen dalam Gereja Yesus Benar, yaitu pertama adalah sakramen pembaptisan, yang kedua sakramen pembasuhan kaki, dan yang ketiga adalah sakramen perjamuan kudus. Tiga sakramen ini harus memenuhi 3 syarat, yaitu hendaklah ianya ditubuhkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk dilaksanakan, dan haruslah ia ada kaitan langsung dengan keselamatan. Nah, apakah rahasia yang terkandung dalam pembaptisan? Maka di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12 menyebutkan dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Justru bagaimanakah menyelesaikan dosa ini supaya manusia memperoleh hidup yang kekal dalam Kristus? Maka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 menyatakan tujuan baptisan itu adalah untuk pengampunan dosa. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 3 hingga ayat yang keempat mengatakan melalui baptisan kita akan mati, dikuburkan, dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dilahirkan kembali menjadi manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi apakah cara baptisan yang tepat menurut Alkitab yang berkuasa untuk mengampuni dosa? Ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama, haruslah membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus seperti yang dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Yang kedua, ketika dibaptis, calon hendaklah menundukkan kepala, mengikut cara bagaimana Yesus telah mati karena dosa manusia. Dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, Yesus dengan sengajanya menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, dan dengan demikianlah ia meninggal. Yang ketiga, seluruh tubuh haruslah diselamkan ke dalam air, dalam sumber air yang hidup, atau air yang mengalir seperti sungai dan laut, meneladani baptisan yang diterima Yesus dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16. Dan juga Filipus yang telah membaptis sida-sida di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Yang keempat, pelaksana pembaptisan haruslah yang telah menerima Roh Kudus atau yang diutus.
Seterusnya kita akan membincangkan tentang gereja Yesus benar ini juga melaksanakan pembaptisan ya, ke atas bayi bagi ibu bapa yang telah percaya. Nah, apakah sebabnya? Seperti dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-12 ada memberitahu bahwa dosa telah masuk ke dalam dunia melalui Adam, dan dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Dan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22 mengatakan semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ini bermakna baik juga tidak terkecuali dari dosa tersebut. Maka ia perlu keluar dari persekutuan dalam Adam dan masuk ke dalam persekutuan di dalam Kristus. Walaupun bayi tidak mengerti apa-apa, namun ia harus juga dibaptis atas dasar iman kepada ibu bapa. Karena jika tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak akan mendapat bahagia dalam kerajaan Allah. Yesus juga pernah berkata dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-14. Berkata, jangan halang anak-anak untuk datang kepada Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Maka dapatlah kita merumuskan bahwa hanya baptisan yang benar menurut Alkitab sahaja yang berkuasa untuk menghapuskan dosa. Dan seseorang itu hanya boleh menerima baptisan ini sekali saja dalam seumur hidup. Karena dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 26. Nah, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Artinya sama seperti Kristus telah mati satu kali untuk dosa manusia, maka demikianlah manusia harus menerima sekali saja pembaptisan dalam seumur hidup. Sekian saja untuk kali ini. Untuk penjelasan yang lebih lanjut berkaitan dengan sakramen baptisan, kami mengalu-alukan kalian untuk mengikuti kelas Injil di gereja kami. Sila layari alamat yang tertera. Semoga Tuhan memberkati dan Roh Kudus Tuhan akan memimpin kita semua. Selamat berjumpa lagi.